So, halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah iPhone X dan ini adalah iPhone SE 2020. Keduanya sekarang tuh punya harga pasaran bekas yang kurang lebih mirip ya, di 3 jutaan. Yang punya budget sekitaran ini dan lagi ngincer iPhone pasti bingung kan buat nentuin mending mana nih, iPhone X atau SE 2020. Ya udah, langsung aja kita bahas. Buat desain udah tau lah ya kalau keduanya itu beda jauh. iPhone X ini tuh mengadopsi desain modern iPhone dengan poninya, sementara si iPhone SE 2020 ini masih pakai desain lama mereka yang mirip kayak iPhone 7 dan 8, dimana tuh masih ada poni dan jidat dagunya. Ya ini sih cuma pilihan selera aja ya, mungkin masih ada juga yang suka sama desain lama gini, karena ada kesan vintage-nya, atau lebih suka desain yang udah berponi biar lebih kelihatan kekinian. Desain berbeda tentu aja, keduanya juga punya jenis keamanan yang berbeda. iPhone X ini mengandalkan Face ID, sementara iPhone SE 2020 itu pakai Touch ID. Kalau boleh jujur, Touch ID di iPhone SE 2020 ini tuh lebih nyaman dipakai di segala kondisi. Nggak kayak Face ID yang harus ngarahin layar ke wajah, meski teknologi Face ID juga udah matang banget yang bisa dipakai di tempat gelap sekalipun. Nah, kalau buat layar juga iPhone X ini lebih menjanjikan ketimbang iPhone SE 2020. iPhone X ini panelnya udah OLED, layarnya lebih gede, resolusinya lebih gede, support HDR10 dan Dolby Vision. Ditambah layar dari iPhone X ini masih ada fitur 3D Touch-nya. Buat yang belum tahu, 3D Touch di iPhone itu tuh kita nggak cuma bisa nyentuh layar aja ya, tapi dengan ngasih sedikit tekanan itu ngasih opsi perintah yang baru. Nah, sedangkan layar dari iPhone SE 2020 itu masih standar banget. Panelnya IPS, layarnya lebih kecil karena ada jidat dan dagunya, dan resolusinya ini juga lebih kecil. Ya kalau dilihat dari spek sheet, iPhone X ini unggul di segalanya. Cuma kalau dari sudut mata pengguna, keduanya ini nggak berarti bedanya ya, selain di ukuran layarnya yang emang bener-bener jelas kelihatan. Kalau ngomongin kualitas pun, iPhone SE 2020 juga tetap bagus dan tetap enak buat dilihat. Jadi ya nggak begitu berasa. Nah, kalau buat performa ini baru kebalik. Karena iPhone SE 2020 itu punya umur yang lebih muda, tentu aja speknya ada di atas iPhone X. iPhone X ini rilis di akhir tahun 2017 ya, yang saat itu pakai Apple A11 Bionic buat mesinnya. Sementara iPhone SE 2020 ini rilis di bulan April 2020, yang saat itu pakai mesin Apple A13 Bionic, mesin yang dipakai juga di iPhone 11 series. Yap, bedanya 2 tingkat di atas iPhone X. Terus apakah bedanya sejauh itu? Kalau kita lihat dari skor benchmark, ini jelas kerasa gapnya ya. iPhone X ini dapetin skor di 370.000, sementara iPhone SE 2020 ini bisa nyentuh 580.000. Nah, kalau dipakai ngegame ternyata sama aja. iPhone SE 2020 ternyata lebih baik dari iPhone X dari segi apapun. Mau frame rate, suhu, sampai stabilitas performanya, iPhone SE 2020 ini lebih oke. Kalau buat update iOS, jelas yang lebih baru bakalan dapat update yang lebih lama lagi. iPhone ini itu dikenal bisa ngasih update ke device-nya 5-7 kali ya. Kalau iPhone X ini start dari iOS 11, kemungkinan dia bisa dapetin update iOS 16 sampai 18. Sedangkan iPhone SE 2020 ini start dari iOS 13, yang artinya bisa dapetin update ke iOS 18 sampai ke iOS 20. Nah, keduanya ini udah aku update ya ke iOS terbaru, yaitu iOS 16.2. Bisa aja iPhone X ini dapetin update terakhirnya yang bikin dia nggak dapat ke iOS 17 atau 18. Tapi kalau Apple lagi baik, bisa aja HP ini bisa dapetin update ke iOS 17 atau 18. Kalau buat baterainya secara angka, iPhone X ini lebih gede ya dengan 2716 mAh, sementara iPhone SE 2020 ini 1821 mAh. Cuma lagi-lagi karena iPhone X umurnya lebih lama, kebanyakan unit yang dijual second pasti baterainya udah nggak sebagus waktu awal beli. Ya antara baterai health iPhone kalian itu udah jelek atau pernah diganti jadinya balik ke 100% kayak iPhone X yang aku pegang sekarang ini. Di kondisiku sekarang, iPhone X ini itu baterainya ganti ya, jadinya baterai health ada di 100%, sedangkan iPhone SE 2020 ini ada di 89%. Pas dipakai nonton YouTube selama 1 jam, keduanya ini terhitung cukup boros. iPhone X ini berkurang sebanyak 15%, sedangkan iPhone SE 2020 ini berkurang sebanyak 18%. Oke, dan terakhir kita mau bahas kameranya.
Jadi iPhone X ini tuh punya dua lensa di bagian belakang. Ada kamera utama 12 megapiksel OIS dan kamera tele 2 kali optikal yang juga udah OIS. Sementara kalau iPhone SE 2020 ini ada satu kamera aja, yaitu kamera utama yang udah ber-OIS. Kalau di bagian depannya ini sama ya, keduanya sama-sama punya kamera selfie beresolusi 7 megapiksel. Nah, buat hasil, keduanya punya hasil jadi yang nggak begitu beda jauh. Tapi dari yang aku dapat, iPhone SE 2020 ini punya dynamic range yang lebih luas ketimbang iPhone X. Detail dari iPhone X di shadow sama highlightnya di beberapa foto itu agak hilang. Terus buat kontras dan saturasi juga di iPhone X ini sedikit lebih tinggi ketimbang iPhone SE 2020 yang terlihat lebih natural. Buat hasil foto portrait, iPhone X ini cuma bisa ambil pakai lensa telenya ya, yang bikin proses pengambilan gambar harus agak sedikit lebih mundur. Cuma bisa kita lihat kalau ini tuh bisa dapetin hasil yang lebih dramatis. Nah, sisanya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini yang menurutku keduanya sama-sama bagus, cuma tergantung selera aja. iPhone X dan iPhone SE 2020. Ya, kayak gini hasilnya. Karena iPhone X dua lensa, dia tuh bisa langsung ngezoom gini ya. Zoomnya ini optikal. Sementara kalau yang SE juga bisa ngezoom, cuma dia tuh digital, ngecrop gitu. Ini kita coba yang 4K. Kalau fokusnya kayak gini. Ya sama-sama bagus ya. Di 4K juga masih bisa ya pindah-pindah lensa. Ini kalau kamera depan, dua-duanya cuma bisa di HD 30 fps atau Full HD 30 fps. Hasilnya kayak gini. Ini kalau backlight. Oke. Kalau kita pakai jalan coba ya. Mana yang lebih stabil? Kayaknya dua-duanya sama-sama stabil. Selebihnya kalian bisa lihat sendiri buat warnanya lebih suka yang mana. Kayaknya saturasi di iPhone X lebih keluar ya. Kalau iPhone SE lebih kayak aslinya sih. Kalau menurutku, kalau dari layar yang aku lihat, nggak tahu hasil jadinya kayak gimana. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya, jadi kalau emang fungsi jadi nomor satu, jelas aku lebih nyaranin iPhone SE 2020 karena tuh dia lebih baru, update-nya lebih panjang, dan mesinnya juga lebih kencang. Sedangkan iPhone X ini tuh juga punya beberapa sisi yang positif ya, mulai dari layarnya yang lebih cakep, desainnya yang lebih modern, ada kamera telenya juga yang bisa bikin foto lebih bervariatif, sama baterainya yang lebih besar ya tentunya, dengan catatan tergantung battery health masing-masing HP. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.